Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Ayu Karin dari Prodi D3 Keperawatan tingkat 2A Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Untuk memenuhi ujian praktikum keperawatan jiwa, di sini saya akan melakukan praktikum tentang ansietas dan melakukan SP1 yaitu tentang cara membantu pasien mengenal ansietas dan menjelaskan. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu ansietas. Nah, ansietas adalah suatu perasaan tidak santai yang samar-samar karena ketidaknyamanan atau rasa takut yang disertai suatu respon. Nah, seringkali sumber perasaan tidak santai tersebut tidak spesifik atau tidak diketahui oleh individu tersebut. Nah, pada proses pengkajian, data penting yang didapatkan adalah yang pertama, tanda gejala. Pasien mengalami cemas, khawatir, firasat buruk, takut akan pikirannya sendiri, serta mudah tersinggung. Nah, untuk yang kedua, pasien merasa tegang, tidak tenang, gelisah, mudah terkejut. Yang ketiga, pasien mengatakan takut bila sendiri atau pada keramaian dan banyak orang. Yang keempat, pasien mengalami gangguan pola tidur dan disertai mimpi yang menegangkan. Yang kelima, gangguan konsentrasi dan daya ingat. Nah, yang terakhir, adanya keluhan somatik, misalnya rasa sakit pada otot dan tulang belakang, pendengaran yang berdenging atau berdebar-debar, sesak napas, mengalami gangguan pencernaan, berkemih, atau sakit kepala. Nah, untuk tingkat ansietas dibagi dalam beberapa tingkatan, yaitu ada ansietas ringan, sedang, berat, dan panik. Nah, yang pertama, ansietas ringan. Ansietas ringan seringkali berhubungan dengan ketegangan dalam kehidupan sehari-hari dan menyebabkan seseorang menjadi waspada dan memperluas pandangan persepsi. Yang kedua, ansietas sedang. Pada ansietas tingkat ini memungkinkan seseorang untuk memusatkan pada hal yang penting dan mengesampingkan yang lain, sehingga seseorang mengalami perhatian yang selektif namun dapat melakukan sesuatu yang lebih terarah. Nah, yang ketiga ada ansietas berat, yaitu pada ansietas berat pasien, lapangan persepsi pasien menyempit. Seseorang cenderung untuk memusatkan pada sesuatu yang terinci, spesifik, dan tidak dapat berpikir tentang hal lain. Yang keempat, tingkat panik, yaitu perilaku yang tampak pada pasien dengan ansietas tingkat panik adalah pasien tampak ketakutan dan mengatakan mengalami teror. Nah, tidak mampu melakukan sesuatu walaupun dengan pengarahan serta disorganisasi kepribadian. Terjadi peningkatan aktivitas motorik, menurunnya kemampuan berhubungan dengan orang lain, dan persepsinya menyimpang, kehilangan pemikiran rasional. Salah satu manajemen untuk mengatasi masalah kecemasan ini ada yang namanya terapi napas dalam. Nah, terapi ini bisa dilakukan sehari-hari. Terapi napas dalam lebih tepat untuk mengatasi kecemasan yang ringan. Kalau sudah ada perubahan nadi, nafas, tekanan darah, itu kita lakukan relaksasikan dengan mengalirkan oksigen yang adekuat ke otak sehingga otak kita menjadi rileks. Terapi napas dalam yang memposisikan terapi napas dalam yang dibutuhkan yaitu kondisi lingkungannya yang baik dan nyaman bagi pasien. Kemudian, posisikan pasien secara semi-polar atau bisa duduk atau nyender. Kemudian, kita ajarkan relaksasi napas dalam tersebut. Nah, baru pasien mengikutinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, perkenalkan, nama saya Perawat Dwi Ayu. Saya senang dipanggil Dwi, Bu. Nah, kebetulan saya yang akan merawat Ibu hari ini dari pukul 7 sampai pukul 2 siang. Nah, sebelumnya dengan Ibu siapa? Nina Amalia Sus. Ibu suka dipanggil siapa? Nina. Baik, Ibu Nina, apa yang Ibu rasakan sekarang?
Saya merasa gelisah dan sedikit cemas, Sus. Coba ceritakan apa sih yang membuat Ibu gelisah dan cemas? Jadi gini Sus, 2 hari ke belakang saya pergi ke supermarket Sus untuk membeli perlengkapan rumah tangga saya. Namun sesampainya saya di sana, saya mendapatkan informasi bahwa di sana ada seseorang yang terkena COVID, namun dia tidak melakukan isolasi mandiri Sus. Nah, karena saya parno, keesokan harinya saya pergi ke layanan kesehatan untuk melakukan tes rapid. Setelah hasilnya keluar, hasilnya itu negatif Sus. Namun tetangga-tetangga saya kan nyangkanya saya itu kena COVID juga karena emang saya pergi ke supermarket itu. Nah, semakin kesini saya semakin merasa gelisah Sus. Akhirnya saya putuskan untuk esok hari saya harus melakukan tes ulang lagi mungkin untuk memastikan bahwa saya benar-benar negatif COVID Sus. Oh, itu yang Ibu rasakan sekarang. Nah, sekarang saya akan mengecek tekanan darah Ibu terlebih dahulu ya. Baik, Sus. Maaf ya, Bu. Baik, tekanan darah Ibu cukup tinggi ya, 145/90 mmHg. Nah, kelihatannya Ibu juga terlihat tegang, kemudian rentang pandangan Ibu menyempit, kemudian tampak sering menarik napas panjang. Ibu juga sering meremas-remas tangan Ibu ya. Nah, ya, berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah saya lakukan, Ibu mengalami kecemasan atau ansietas. Nah, bagaimana kalau sekarang kita bercakap-cakap tentang keluhan Ibu? Apakah Ibu bersedia? Ya, Sus, bersedia. Baik, nah waktunya mau berapa menit, Bu? Terserah suster aja. Bagaimana kalau 20 menit? Boleh. Ya, tempatnya mau di mana, Ibu? Di sini saja, Sus. Nah, di sini saja ya. Nah, saya mau bertanya ya, Bu, apa sih yang Ibu lakukan ketika Ibu merasa cemas? Jika saya cemas, biasanya saya suka berpikir, Sus. Oh, bagus sekali Ibu. Nah, selain berzikir, ada beberapa cara lagi untuk mengatasi cemas, yaitu secara fisik, secara sosial, dan secara psikologis. Nah, kali ini saya akan mengajarkan Ibu secara fisik, yaitu tentang tarik napas dalam. Nah, begini ya Bu, saya praktekkan terlebih dahulu. Nah, pertama-tama posisi kita itu harus rileks terlebih dahulu. Nah, bisa sambil sandaran, duduk, bisa sambil tiduran. Nah, kemudian matanya juga boleh terpejam. Nah, kemudian kita lakukan tarik nafas dalam melalui hidung, kemudian tahan, hitung sampai 3. Nah, sudah 3 kita hembuskan dari mulut seperti meniup lilin ini. Tahan, 1, 2, 3, hembuskan. Seperti itu ya Bu. Coba Ibu sekarang praktikkan. Seperti ini, Sus. Ya Bu, 1, 2, 3, lalu hembuskan. Nah, bagus sekali Ibu. Ibu melakukannya dengan baik. Nah, semuanya bisa Ibu lakukan selama 5 kali supaya efektif oksigen yang masuk ke dalam pernapasan bisa terkirim ke otak sehingga tubuh kita menjadi rileks. Dan dilakukannya bisa di waktu pagi ketika sudah sholat subuh, kemudian bisa juga ketika waktu zuhur, asar, maghrib.
bisa atau ibu mau tidur dan juga jika kecemasan ibu muncul. Apakah ibu paham? Ya sus, paham. Ya baik bu, kalau ibu paham, bagaimana setelah ibu melakukan relaksasi nafas dalam? Sekarang saya merasa lebih tenang sus. Ya alhamdulillah ya bu. Nah, saya akan bertanya, bagaimana sih tanda dan gejala ketika mengalami kecemasan? Ya sus, seperti muka pucat, kemudian suara serak, terbata-bata seperti itu, kemudian seperti mondar-mandir, meremas-remas tangan, kemudian saat diajak berbicara juga pandangan mata tidak fokus sama yang diajak bicara. Ya benar sekali bu. Lalu bagaimana cara ibu mengatasi kecemasan tersebut? Nah, yang pertama, selain dengan melakukan zikir, saya juga bisa melakukan tindakan lain seperti tadi yang sudah diajarkan sama suster, yaitu dengan melakukan napas dalam. Nah, tindakannya yang pertama, posisi saya harus rileks, saya bisa bersandar ataupun duduk ataupun bisa berbaring. Nah, kemudian setelah rileks, saya bisa pejamkan mata untuk kemudian saya tarik napas dalam dari hidung. Nah, ditunggu sampai hitungan ketiga. Nah, pada hitungan ketiga saya hembuskan melalui mulut seperti minyak lilin. Ya bagus sekali ibu. Ibu sudah paham ya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita sharing kembali ya bu. Dan nanti kita melakukan latihan yang kedua, yaitu hipnotis 5 jari untuk menurunkan tingkat ansietas ibu. Nah, untuk waktunya ibu mau jam berapa? Jam 10 saja sus. Oh baik, jam 10 ya bu. Nah, untuk tempatnya mau di mana? Di sini saja sus. Oh ya, di sini saja. Baiklah bu, karena kita sudah sepakat untuk kontrak selanjutnya, saya izin pamit ya bu untuk merawat pasien lain. Selamat siang, assalamualaikum. Selamat siang, waalaikumsalam. Sekian video praktikum yang saya buat. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.